البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Tanbihatun ala Ahkamin Takhtassu bil Mu'minat, yaitu fikih ringkas yang berkaitan masalah hukum-hukum khusus bagi wanita mukminah. Karya Asy-Syaikh Al-'Allamah Shalih Al-Fauzan asbahullah. Sekarang kita masuki halaman 88 bagian bawah. Kata beliau masih berkaitan masalah anjuran dan juga motivasi untuk menikah bagi orang-orang yang sudah mampu untuk menikah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, fa'abaha Allah subhanahu lil mu'minin an yankihu wa an yutalliqu wa an yatazawwajul mar'ah al-mutallaqah ba'da an tarzawwaj bi ghairi zawjiha. Ini termasuk perkara yang penting dalam rangka menyelisih orang Yahudi dan Nasara. Kata beliau, Allah Subhanahu wa taala perbolehkan bagi orang-orang mukmin untuk menikah dan untuk menceraikan dan untuk menikahi perempuan yang sudah dicerai setelah dia menikah dengan suami yang lain. Ini termasuk perkara yang menunjukkan sempurnanya agama Islam ini. Karena orang Yahudi dan Nasara, mereka, kalau orang Nasara mengharamkan pernikahan antara sebagian mereka. Sebagian mereka seperti itu. Apalagi yang sudah dikenal dengan pembesar-pembesar mereka, apa namanya itu, biarawati atau yang semisalnya. Nah, sedangkan orang Yahud, mereka membolehkan perceraian boleh katanya. Tapi kalau sudah diceraikan kemudian menikah dengan laki-laki lain, nggak bisa balik kepada mantan suami. Kalau agama Islam bagaimana? Agama Islam ini, agama Islam diperbolehkan orang bercerai, kemudian perempuan yang sudah dicerai tadi itu masih bisa balik kepada mantan suami. Tapi dengan syarat. Syaratnya perempuan tadi menikah dengan laki-laki lain, kemudian diceraikan, baru bisa balik kepada mantan suami. Itulah kesempurnaan agama Islam. Tapi kalau di tempat orang Yahud atau keyakinan orang Yahud itu nggak boleh. Nggak boleh lagi balik kepada mantan suami. Bisa dipahami ya? Jadi kalau udah bercerai, walaupun dia nanti dinikahi sama laki-laki lain, kemudian dicerai lagi, nggak bisa balik kepada mantan suami. Itu keyakinan orang Yahud. Adapun keyakinan kaum muslimin agama Islam ini, dan itu agama yang sempurna, itu mantan istri masih bisa balik ke mantan suami, walaupun dari cerai pisah. Dengan catatan mantan istri ini menikah dengan laki-laki lain, kemudian laki-laki lain menceraikan dia, baru bisa balik kepada mantan suami. Itu bedanya. Bisa dipahami ya? Nah, kita lihat lagi. Wan nasara yuharrimuna nikah ala ba'dihim. Sedangkan orang Nasara mereka mengharamkan pernikahan atas sebagian mereka. Lihat. Jadi mereka, sebagian mereka nggak boleh menikah seperti biarawati atau yang semisal mereka itu. Kadang-kala kalau antum perhatikan dan menurut keyakinan mereka nggak boleh nikah itu. Mencari orang-orang yang udah siap untuk nggak nikah. Walaupun kasus banyak yang kejadian memperzinaan, ya kan? Nah, barakallahu fikum yang semisalnya, Allah musta'an. Wa illa keyakinan mereka seperti itu. Mengharamkan pernikahan atas sebagian mereka. Sedangkan agama Islam bukan mengharamkan tapi menganjurkan. Menganjurkan dengan pernikahan yang syar'i, ada walinya, ada saksinya, ada maharnya, ijab qabul.
Itu aja pernikahan itu. Kita lihat, wa man abahu lahu an-nikah lam yubihu lahu talaq. Adapun kalau Nasara, kalaupun mereka membolehkan pernikahan tapi nggak boleh cerai. Agama Islam boleh nggak cerai? Boleh kalau ada faktor yang mengharuskan bercerai. Karena pernikahan itu disyariatkan bukan untuk bercerai loh ya. Pernikahan itu disyariatkan diantaranya apa? Untuk menjaga garis keturunan. Kemudian juga untuk apa, barakallahu fiik, menjaga pandangan dan kemaluannya. Kemudian untuk memperbanyak keturunan diantaranya. Sehingga kalau seandainya di dalam pernikahan itu nanti ada yang tidak terwujudkan, mungkin suami tidak bertanggung jawab, atau istri yang tidak taat dengan suaminya, intinya tidak ada kecocokan antara kedua belah pihak, itu nanti ada yang perceraian. Paham ya? Kalau orang-orang Nasara itu pada asalnya mengharamkan pernikahan di antara mereka, kalaupun membolehkan pernikahan nggak boleh cerai lagi. Bisa dipahami ya? Tapi kalau agama Islam ini menganjurkan untuk menikah, dan kalau nggak ada faktor yang untuk membuat cerai, nggak usah cerai. Tapi boleh nggak perceraian terjadi? Boleh, kalau ada alasan. Paham ya? Nah, tapi yang paling terpenting ingat-ingat ya, pernikahan itu diwujudkan untuk apa? Nah, melahirkan kekeluargaan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Keluarga yang harmonis, romantis, dinamis. Oleh karena itu yang paling terpenting adalah barakallahu fiik, siap untuk memahami syariat ini dengan benar. Kalau paham syariat, paham Al-Quran was sunnah, saling pengertian, insya Allah akan terwujudkan kekeluargaan yang langgeng. Dalam artian tidak ada keributan dalam rumah tangga. Kemudian saling memahami. Seorang suami tahu hak istrinya, seorang istri tahu hak suaminya, seperti itu. Kita lihat lagi. Wal yahud yubihuna talaq lakin idza tazawwajal mutallaqah bi ghairi zawjiha harumat 'alaihi 'indahum. Sedangkan orang Yahud, mereka itu membolehkan perceraian, akan tapi apabila perempuan yang dari cerai ini nikah dengan laki-laki lain, maka diharamkan bagi dia untuk menikahi mantan istri tadi itu. Maksudnya mantan istri itu nggak bisa balik kepada mantan suami kalau di tempat orang Yahud. Kalau di agama Islam, mantan istri itu masih bisa balik kepada mantan suami dengan catatan mantan istri itu dinikahi laki-laki lain, kemudian diceraikan baru bisa balik kepada mantan suami. Berat memang perceraian itu. Makanya kalau dalam syariat Islam itu enggak sekali cerai, kamu aku ceraikan, pergi itu enggak. Ada berapa tahapan? 3. Talak 1, talak 2, talak 3. Beda dengan khulu'. Kalau khulu' itu perempuan mengajukan untuk pisah. Itu beda dengan cerai loh ya. Dalam bahasa Arab namanya khulu'. Al-khala'. Paham ya? Nah, minta pisah. Tapi kalau perceraian itu hak suami. Suami menceraikan istrinya. Secara syariat enggak ada istilah istri menceraikan suaminya. Tapi istri minta pisah dari suaminya, namanya khulu'. Bisa dipahami ya? Kalau khulu' ini enggak ada khulu' 1, khulu' 2, khulu' 3, enggak ada. Sekali khulu' dikelirkan, selesai, udah pisah. Beda ya? Tapi kalau cerai ini, talak ini ada talak 1, talak 2, talak 3. Talak 1 sama talak 2 ini masih bisa balik. Paham ya? Masih bisa balik, ada peluang untuk balik. Tapi kalau talak 3, itu peluang untuk balik masih ada, cuman syaratnya apa? Syaratnya mantan istri tadi harus dinikahi laki-laki lain, kemudian diceraikan baru bisa balik kepada mantan suami. Berat atau tidak? Berat. Oleh karena itu, kalau tidak mengharuskan untuk perceraian terjadi, maka nggak usah adanya perceraian. Kita lihat sini. Wan nasara la talaqa 'indahum wal yahud la muraja'ata ba'da an tatazawwaj ghairahu 'indahum. Maka orang Nasara tidak ada perceraian. Jadi orang Nasara itu walaupun bolehkan nikah tapi nggak boleh cerai gitu loh. Sedangkan orang Yahud tidak ada yang namanya murajaah kembali. Setelah mantan istri nikah dengan laki-laki lain, kemudian diceraikan nggak bisa balik kepada mantan suami. Ini di agama orang Yahud. Wallahu ta'ala abaha lil mu'minin hadza wa hadza. Sedangkan Allah Ta'ala membolehkan untuk kaum mukminin ini dan ini. Maksudnya bagaimana? Membolehkan pernikahan dan bolehkan perceraian. Tapi perceraian diperbolehkan kalau ada faktor dan alasan ya. Tidak dikit-dikit cerai, dikit-dikit cerai. Lihat alasannya dulu.
Alasannya apa? Benar atau tidak? Sesuai dengan syariat atau enggak? Kan gitu. Kita lihat lagi. Wa qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mubayyinan manafi'al jima' alladhi huwa ahadu maqasid az-zawjiyyah fa innal jima'a wad'un fil asl li salasati umur hiya maqasiduhu al-asliyah. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menjelaskan manfaatnya berhubungan badan. Yang mana berhubungan badan ini termasuk salah satu tujuan pernikahan. Jadi kalau udah menikah suami istri kok nggak ada hubungan badan, itu berarti gagal. Gagal apa tujuan intinya? Kata beliau kita lihat di sini, dikarenakan berhubungan badan itu adalah apa? 6 wudi'a fil asl, diletakkan di awal permulaan pada asalnya untuk 3 perkara. Paham ya? Yang mana 3 perkara ini tujuan inti. Pertama, kita lihat tujuannya apa? Ahaduha hifdun nasl, untuk menjaga garis keturunan. Jadi pernikahan itu fungsinya agar menjaga apa? Garis keturunan. Karena kalau menikah itu nanti anak-anaknya itu bisa nisbah pada suaminya. Paham ya? Pada bapaknya maksudnya. Tapi kalau anak hasil perzinaan itu enggak bisa dinisbahkan kepada laki-laki yang menzinainya. Nisbahnya hanya kepada ibunya. Bisa dipahami? Nah, itu bedanya. Kita lihat sini. Kata beliau, hifdzun nasl wa dawamun naw'al ila an tatakamal 'iddah allati qadarallahu bi naburuzaha ila hadzal alam. Masyaallah. Kata beliau yang pertama adalah menjaga garis keturunan dan terus-menerusnya jenis tersebut hingga barakallahu fiik sempurna. Nah, bilangan yang Allah telah tetapkan untuk nampaknya keturunan tersebut di alam semesta ini. Bisa dipahami? Maksudnya apa barakallahu fiik? Karena pernikahan itu nisbahnya pada bapaknya. Misalkan bapaknya orang Jawa, ibunya orang Arab. Orang Yaman lah misalkan. Itu nanti kalau anak lahir, itu nggak bisa dibilang Yamani. Anaknya adalah Al-Yamani misalkan. Fulan Al-Yamani, Fulanah Al-Yamaniyah. Terus bagaimana? Ya Al-Jawiyah, Jawa. Karena nisbah itu nanti kembali ke bapak. Jadi pahami? Ibunya orang Arab asli lah, Arab Saudi asli. Bapaknya orang Jawa. Nanti kalau lahir anaknya bukan As-Saudi tapi Al-Jawi. Paham ya? Karena apa? Nisbah kepada bapaknya. Mafhum? Atau sebaliknya, bapaknya orang Yaman, ibunya orang Jawa. Nah, kalau itu bisa nisbah kepada bapaknya Al-Yamani. Orang Yaman. Secara umum seperti itu. Kemudian yang kedua, tsani ikhrajul ma' alladhi yadur ihtibasuhu wa ihtiqanuhu bi jumlatil badan. Di antaranya fungsi yang kedua berhubungan badan itu adalah untuk mengeluarkan air yang bisa membahayakan kalau ditahan atau disimpan secara umum yang ada pada badan manusia. Ini tidak perlu secara panjang lebar, intinya termasuk daripada tujuan pernikahan berhubungan badan di antaranya tadi itu menjaga keturunan, kemudian agar menjaga kesehatan juga. As-salis yang ketiga qada'ul watar wa nail ladzah wa tamattu' bin ni'mah. Yang ketiga adalah apa? Untuk apa? Melepaskan ikatan dan juga mendapatkan kelezatan dengan kenikmatan. Jadi orang kalau sudah saatnya menikah, menikah. Jangan ditunda-tunda. Ini kalau sudah siap dan saatnya untuk menikah. Ingat-ingat kemarin ya, pernikahan itu tolak ukurnya bukan usia dan umur. Tapi tolak ukurnya siap atau belum. Siap atau belum? Mau atau belum? Nah, saat itulah dia sebagai tolak ukurnya. Karena kalau kita perhatikan Aisyah ummul mukminin, istrinya Rasulullah SAW ketika dinikahi umur berapa? 9 tahun. Apa? 6 tahun. 6 tahun ya, benar 6 tahun. 6 tahun kemudian dukhulnya umur 9 tahun. Usia masih muda gitu loh. Paham ya? Nah, berarti boleh menikahkan anaknya yang usia 9 tahun misalkan. Pada asalnya selama sudah ada kemauan dan keinginan dan siap, itu enggak ada larangan. Paham ya? Jangan dibatasi dengan peraturan bikinan manusia. Kalau belum umur 25 tahun enggak boleh nikah. Dari mana pembatasan seperti itu? Ya kan? Kalau laki-laki maksimalnya umur 30 baru boleh nikah, salah semua itu. Kapan dia mampu dan siap? Silakan. Dalilnya jelas kan kemarin. Hadisnya Abdullah bin Mas'ud muttafaqun alaih. Apa kata Rasulullah SAW? Ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija. Artinya wahai segenap pemuda atau pemudi,
Barang siapa di antara kalian sudah siap menikah, maka menikahlah. Karena dengan pernikahan itu bisa lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Namun barang siapa yang belum mampu, maka hendaknya dia berpuasa. Puasa sunnah. Fungsinya apa? Karena sesungguhnya puasa itu bisa menjadi tameng, benteng, agar tidak terjerumus dalam fitnah. Mafhum? Nah, seperti itu. Kita lihat lagi. Faz-zawaju fihi manafi' 'azimah. A'zamuha annahu wiqayah minaz zina. Wa qasrun lin nadhar 'anil haram. Sahih, benar ini ya. Pernikahan itu ada manfaat yang besar. Manfaatnya besar pernikahan itu. Yang paling besarnya manfaatnya adalah apa? Menjaga dirinya dari perzinaan. Dia sudah punya pasangan kan? Sudah punya istri atau sudah punya suami misalkan, itu lebih bisa menjaga dari perzinaan. Paham ya? Beda halnya ketika dia sendirian mungkin khawatir. Bisa menghantarkan perkara-perkara mungkin zina atau yang semisalnya wal'iyadzubillah. Paham ya? Nah, jadi memang posisinya barakallahu fiik, syariat Islam ini benar-benar mengatur sesuatu yang kaitannya dengan maslahah dan mafsadah itu loh. Yang mafsadah, yang kerusakan dihindarkan, yang maslahah kebaikan disyariatkan. Iya kan? Lihat ini. Membentengi diri dari perzinaan. Jadi kalau sudah menikah itu di antara tujuannya ini di antaranya. Manfaatnya adalah apa? Membentengi diri dari perzinaan. Kemudian yang kedua, membatasi pandangan dari sesuatu yang haram. Semula dulu mungkin sebelum dia menikah lihat dia bebas lah, lihat mungkin lawan jenis atau semisalnya walaupun itu haram. Tapi setelah menikah lebih apa? Lebih tunduk pandangannya. Dia cukup memandang istrinya atau istri memandang suaminya. Mafhum? Makanya masalah ghadul basar, menundukkan pandangan itu berlaku umum atau enggak? Umum. Kullil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakanlah pada segenap kaum mukminin, kaum lelaki, agar mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Yang perempuan, wa kullil mu'minat yaghuddna min absarihinna wa yahfadna furujahun. Dan katakanlah kepada para wanita mukminah agar mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Jadi ghadul basar, menundukkan pandangan itu bukannya laki-laki enggak boleh lihat perempuan yang bukan mahramnya. Perempuan pun juga sama. Enggak boleh mandang-mandang, lihat-lihat laki-laki yang bukan mahramnya. Sama-sama menundukkan apa? Pandangan. Bisa dipahami ya? Naam. Kita lihat lagi. Wa minha husulun nasl wa hifdzul ansab. Sahih. Termasuk manfaat pernikahan adalah apa? Menjaga garis keturunan. Nah, menjaga garis keturunan. Karena garis keturunan ini nanti nisbahnya kepada bapaknya, kepada suami-suaminya itu. Wa hifdzul ansab, dan juga bisa menjaga nasab. Kalau misalkan dia orang Jawa, kemudian turun-temurun Jawa ya Jawi, Al-Jawi. Itu termasuk contoh aja. Bisa dipahami ya. Kalau misalkan dia orang Yaman ya biasanya Al-Yamani. Nah, jadi untuk masalah keturunan ini jangan pernah panik dan ragu dan juga apa? Nah, minder. Wah, nanti kalau anaknya banyak bagaimana ya? Nanti kalau anaknya 3 ke atas bagaimana ya? Itu pikiran yang harus dijauhkan dari kita. Terus bagaimana? Kita yakin, seyakin-yakinnya rezeki Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan kemana. Bisa dipahami? Dulu ketika kita hidup sendirian, ini kita bicara yang sudah menikah ya. Dulu ketika kita hidup sendirian, rezekinya terbatas pada kita. Benar kan? Rezekinya kita ada. Setelah menikah, rezekinya double kan? Untuk suami dan istri. Banyak nggak berarti rezekinya? Banyak. Setelah punya anak 1, rezekinya dibagi untuk bertiga. Suami, istri, anak. Tambah banyak rezekinya? Tambah banyak. Punya anak 2. Untuk berapa? Berempat. Tambah banyak lagi. Punya anak 3. Untuk berapa? Berlima. Tambah banyak terus. Makanya pikirannya mengatakan semakin banyak anaknya, semakin banyak keturunannya, bikin melarat, bikin miskin. Itu omkos. Tahu omkos ya? Omong kosong. Modal, dusta. Jangan. Kalau kita ngasih semangat bukan seperti itu. Menjaga jarak keturunan boleh. Yang dilarang itu membatasi keturunan kalau masih memungkinkan punya keturunan. Paham ya? Jadi kalau masih mungkin punya keturunan jangan dibatasin. Paham ya? Kalau dia misalkan punya penyakit dan nggak memungkinkan punya keturunan lagi baru boleh. Paham ya? Nah, karena mungkin rahimnya ada penyakit atau mungkin dia punya penyakit riwayat penyakit dalam yang berbahaya kalau seandainya punya anak lagi, itu boleh dibatasin. Tapi hukum asalnya selama masih sehat, normal, produktif, paham ya? Belum menopause dan masih memungkinkan punya keturunan, nggak boleh membatasi keturunan. Tapi boleh menjaga jarak
keturunan. Beda atau sama? Beda ya. Menjaga jarak keturunan itu berarti dia jaraknya dikondisikan, mungkin 3 tahun sekali, 2 tahun sekali. Bisa dipahami ya? Nah, dengan cara yang syar'i. Adapun dengan cara obat-obatan yang obat-obatan kimia atau obat-obatan yang kadang-kala antum kenal obat KB lah, misalnya semisal itu yang kadang ada efek sampingnya atau semisalnya, itu lebih baik dihindari. Pakai yang apa? Pakai yang syar'i yang barakallahu fi yang tidak ada efek sampingnya yang buruk. Mafhum? Ini sekedar selingan mengenai apa? Barakallahu fi, rezeki dah jamin Allah Ta'ala semuanya. Nahnu narzuqukum wa iyyahum, kata Allah Ta'ala. Kami yang akan memberikan rezeki kepada kalian dan mereka. Ini janji loh ya. Allah Ta'ala mengatakan kalian itu dan mereka rezekinya kami yang nanggung, kata Allah Ta'ala. Dan terbukti alhamdulillah ya. Nah, barakallahu fiik. Jadi kalau semakin punya keturunan banyak ya, itu bukan menambah miskin tapi menambah apa? Kekayaan. Karena dia apa? Rezekinya pun akan bertambah dan bertambah dan bertambah untuk menghidupi anak yang banyak tadi itu. Mafhum? Cuman prosesnya sabar. Kita lihat di sini kata beliau, wa minha, di antara manfaat pernikahan adalah husulus sakan bainaz zaujain wal istiqrar an-nafsi sahih. Akan terwujudkan ketenangan antara suami dan istri dan apa? Istiqrar, nah barakallahu fiik, an-nafs, dan juga akan tentram jiwanya. Orang kalau udah menikah, itu kalau kurang percaya mungkin yang belum menikah misalkan, atau mungkin nah barakallahu fiik yang apa? Nah, suatu ketika ingin menikah, lihat ini. Manfaatnya adalah apa? Akan mendatangkan ketenangan di antara suami istri dan apa? Ketentraman jiwa. Jiwanya tentram. Paham ya? Makanya ketika ada bayang-bayang, wah nanti kalau menikah bagaimana ya? Nikahnya harus nyari orang yang kaya atau orang yang bagaimana ya? Ingat-ingat, kalau ingin mencari pasangan hidup itu jangan lihat kayanya. Lihat bagus enggak agamanya. Siap enggak bertanggung jawab. Terus pertanyaan pertama kali yang diajukan, punya kerjaan enggak? Itu keliru. Siap bekerja atau enggak? Itu benar. Karena walaupun dia di saat itu nggak punya pekerjaan, tapi siap bekerja, berarti dia punya jiwa bertanggung jawab dia. Paham ya? Karena banyak orang yang punya pekerjaan, kemudian setelah berhenti pekerjaannya, nggak siap bekerja. Istrinya suruh jualan, dianya masih sibuk mainan game. Soalnya ada pertanyaan yang masuk seperti itu. Suaminya sibuk main game, sibuk main judi online, wal'iyadzubillah ya, sibuk main pinjol, atau pinjaman online, istrinya suruh jualan. Nah ini terbalik. Allahul musta'an. Ini berarti suami yang tidak baik. Bukan tipe suami yang apa? Yang teladan ini. Allahul musta'an. Terus bagaimana barakallahu fiik? Kewajiban seorang suami, karena dia adalah tulang punggung dan kepala rumah tangga, dia harus mencari nafkah untuk menafkahi istrinya. Mafhum? Bukan dibalik. Dibalik dalam artian dia berpangku tangan, santai-santai menghabiskan uang hasil kerja istrinya, itu enggak benarkan. Mafhum ya? Nah, tapi kalau masih memungkinkan, saling ta'awun, bagus, ta'awun, kerjasama. Kerjasama dalam artian ya mungkin kalau dia sudah tidak mampu ya mungkin jual beli yang sifatnya bikin makanan dijualkan, dititip tetangganya. Suaminya mungkin ngurus pekerjaannya di rumah, mungkin apa punya hewan ternak atau yang semisalnya. Istrinya bikin makanan mau dijual sekelilingnya, enggak masalah. Paham ya? Nah, atau dia punya mesin jahit, misalkan menjahit, enggak masalah. Cuman hukum asalnya, siapa tulang punggung dalam rumah tangga? Siapa kepala rumah tangga? Suami atau istri? Suami. Mafhum? Ini penting loh syariat ya, karena kaitannya masa pernikahan ini bukan sepekan 2 pekan. Pernikahan itu bisa dikatakan kalau dia itu siap dan bagus, itu ya garansi seumur hidup itu loh. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Saling ta'awun, kerjasama, pengertian. Nah, kita lihat di sini. Wa minha ta'awun az-zaujain 'ala takwinil usrah as-salihah. Masyaallah. Di antara manfaat pernikahan adalah apa? Ta'awun. Adanya tolong-menolong, kerjasama pasangan suami istri. 'Ala takwini, untuk membentuk, menyusun al-usrah salihah, keluarga yang salihah. Ini penting juga. Jadi kalau sudah bersuami istri, jangan cuman yang pengen punya anak banyak, pengen memperbanyak keturunan, itu bagus juga. Cuman jangan lupa memperbaiki anak-anaknya. Paham ya? Mendidik anak-anaknya agar menjadi keluarga yang apa tadi? Sakinah, mawaddah, warahmah. Lihat ini, ta'awun, tolong menolong. Suami istri harus tolong menolong, kompak untuk mendidik anaknya. Abinya, uminya tolong menolong, kompak mendidik anaknya. Anak kita ini bagaimana ke depannya nanti? Paham ya? Pastikan ditanamkan di benak mereka
untuk masa depan anak kita ini, dicerminkan di depan mereka itu bukan dunia, tapi akhirat. Nah, jadi ibaratnya kalau kita ini mikir mikir masa depan, itu ambilkan masa depan yang kekal abadi. Jangan pernah mengambilkan masa depan yang apa? Hanya sementara dunia ini. Itu tanamkan di benak anak-anak kita semuanya. Sehingga sejak awal terdidik sejak kecil lihat tertanamkan di benaknya masa depan itu adalah akhirat, bukan dunia. Paham ya? Nah, ibaratnya kalau misalkan kita bikin persenan, itu jangan dibikin 50% dunia, 50% akhirat. Dibikin sama itu nanti kalau turun dikit larinya ke dunia. Ya kan? Tapi dibikin yang 20% itu dunianya, yang 80 akhiratnya. Lebih banyak mana? Akhiratnya. Turun dikit pun masih akhirat. Jadi pahami ya? Nah, ini sekedar apa? Selingan. Semuanya akan terwujudkan kalau orang itu siap. Lihat ini. Dengan adanya pernikahan manfaat yang lain adalah apa? Ada ta'awun, tolong menolong. Suami istri harus saling kompak, tolong menolong, pengertian, paham. Karena tidak selamanya suami sehat kan? Dan juga tidak selamanya istri sehat. Di saat suami sakit, istri siap untuk menolong dan membantunya. Sebaliknya, di saat istri sakit pun suami siap menolong dan membantunya. Paham ya? Saling ta'awun. Jangan dicampakkan semua pekerjaan rumah tangga pokoknya istri. Kami cukup kerja di luar. Sudah kepanasan, peras keringat, banting tulang. Memang itu benar, udah kewajiban dia memang. Cuman kalau istri sakit, suami pahamlah, pengertian. Perlu dipijat, dipijat misalkan. Perlu diperiksakan, diperiksakan. Pekerjaan rumah tangga yang sifatnya biasanya istri yang kerjakan, ketika istri sakit, suami ikut apa? Turun tangan di situ. Mungkin nyuci baju, nyuci piring, nyetrika. Ada salahnya nggak itu? Tidak ada salahnya. Paham ya? Nah, jadi ini menunjukkan bahwasannya barakallahu fiik, siap berjuang bersama. Di saat sedikit berjuang berbarengan, di saat banyak sama-sama bersyukur. Suami istri tadi. Mafhum? Insyaallah dengan cara tadi paham dalil, paham syariat, pengertian, itu biidznillah azza wajal di dalam rumah tangga itu adanya cuman apa? Lemah lembut, kasih sayang dan senyum. Tapi kalau nggak paham syariat, nggak paham agama, nggak saling pengertian, itu nggak usah nanya lagi. Piring-piring pun terbang juga kadang. Iya kan? Piring terbang, gelas pecah. Paham maksud kami nggak? Nah, ini kalau nggak dididik dengan syariat. Paham, nggak saling pengertian, emosian, paham ya? Dikondisikan barakallahu fiik, apalagi sudah paham as-sunnah. Kita lihat lagi. Kata beliau, "Na'am wa minha ta'awun az-zawjain 'ala takwinil usrah salihah allati hiya ihda na'am li banatil mustama'al muslim." Masyaallah. Bahwasanya adanya tolong menolong suami istri untuk menyusun keluarga yang salihah. Di antaranya adalah salah satunya adalah apa? Anak-anak wanita, masyarakat yang muslim. Maksudnya bagaimana? Jangan sampai mereka terlantarkan anak-anak perempuan. Memang lebih ditekankan untuk mendidik anak-anak perempuan, lebih didalamkan lagi daripada apa? Laki-laki. Maksudnya penekanannya itu jangan sampai salah bergaul gitu anak perempuan. Apalagi zaman sekarang kan, zaman teknologi canggih, media sosial ini kalau anak perempuan salah bergaul, enggak usah nanya sudah. Banyak orang-orang yang luar sana, yang di luar sana ya, yang jauh dari syariat, kadang-kadang mereka barakallahu fiik berpacaran, komunikasi lawan jenis, SMS, settingan, kemudian janjian ketemu di mana? Di alun-alun. Allahul musta'an. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi? Hamil di luar nikah, perzinaan wal iyad billah. Allahumma sallim sallim. Lihat. Jadi penekanan yang sangat ditekankan nih. Paham ya? Jadi HP Android ini ma'ruf kan? HP Android, HP layar sentuh ini, pastikan kita harus bijak sebagai orang tua memberikan kepada anaknya. Jangan kasih sembarangan. Ini ibaratnya pisau loh ya. Jadi HP Android ini untuk anak-anak kita itu ibaratnya pisau. Anak-anak kita kalau belum paham pisau, pisau ini imma untuk nusuk dirinya atau untuk nusuk orang lain. Kalau belum paham kegunaan pisau. Nah, HP Android ini ada internetnya, ada semua. Kalau dia tidak mampu menggunakan dengan cara yang terbaik, kerusakan ada di dalamnya. Makanya sebagai orang tua harus bijak. Tidak semua keinginan anak diturutin, tapi dipantau dan dikondisikan. Anak ini menggunakan untuk apa? Paham ya? Untuk belajar, mendengarkan kajian, atau untuk jual beli dengan orang tuanya, beli online misalkan. Paham ya? Semuanya terkondisikan. Wa illa kalau dia tidak sabar, tidak didukung, dibimbing oleh syariat, itu banyak kejadian yang sangat rusak waliyadzubillah. Mafhum?
Dohirnya dia bercadar, masya Allah, berniqab, bercadar, tertutup. Tapi dia suka posting gambar-gambarnya di media sosial. Salah atau keliru? Salah dan keliru. Paham ya? Nah, dia bercadar, masya Allah, nampaknya istiqomah dia. Tapi suka posting gambarnya. Ya, mungkin di status atau mungkin di aplikasi yang lainnya. Jangan, ingat-ingat. Itu nanti kalau seandainya nggak terhapus, dia ada tobat sebagai apa? Dosa jariah, waliyadzubillah. Dia mati. Kok nggak dihapus waktu itu? Ya gambar-gambarnya tersebar kemana-mana. Itu dosa jariah. Ngalir terus dosanya. Lah kan setiap orang buka ngeliat wajahnya. Buka lagi lihat wajahnya. Buka lagi lihat wajahnya. Makanya kalau dulu pernah ada masa lalu seperti itu dan mungkin bisa dihapus, dihapus gambar-gambar tadi. Jangan sampai menjadi dosa apa? Jariyah waliyadzubillah. Allahumma sallim sallim. Ini sekedar nasihat ya barakallahu fi, karena banyak sekali yang tidak bisa mengkondisikan keadaannya, tidak bijak dalam menggunakannya, terfitnah dengan HP tadi itu. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Dia kelihatannya masya Allah istiqomah, yang laki-laki juga istiqomah misalkan, tapi foto-fotonya, gambar-gambarnya tersebar kemana-mana. Allahul musta'an. Kita lihat dikit lagi kata beliau. Wa minha, di antaranya adalah qiyamuz zawj bi kafalatil mar'ah wa siyanatiha. Masya Allah. Di antara manfaat pernikahan adalah apa? Nah, barakallahu fiik, seorang suami melaksanakan apa? Tanggung jawab kepada istri dan menjaganya. Wa qiyamil mar'ah bi a'malil bait, dan juga wanita istri itu melaksanakan tugasnya dengan pekerjaan rumah. Jadi kalau sudah sebagai seorang istri, itu statusnya lain dengan dulu ketika masih apa? Belum menikah. Dulu ketika menikah mungkin, kalau belum menikah mungkin dia agak santai lah sendirian, ya kan? Setelah menikah dia punya kewajiban khusus, pekerjaan rumah di antaranya. Ya siap nyuci baju, nyucikan bajunya suami, siap nyetrikakan baju suami, siap menyiapkan masakan makanan untuk suaminya, ya kan? Siap untuk barakallahu fikum mempersiapkan apa yang diperlukan oleh suami. Jadi tugasnya tambah gitu loh. Jangan sudah menikah rasanya pengennya sendirian. Nah, suami mau pakai baju yang bersih nggak ada, suruh nyuci sendiri. Itu berarti istri yang tidak tanggung jawab itu. Paham ya? Istri yang tanggung jawab itu istri yang paham hak suami. Di antaranya pekerjaan rumah tangga tadi, mulai masak, ya, mulai bersih-bersih rumah, ya, mulai nyuci baju, setrika baju, kemudian bikinkan makanan, itu udah tugas istri. Walaupun suami boleh lah kadang ta'awun, tolong menolong, saling bantu, kerjasama, itu boleh, bisa dipahami. Tapi pada asalnya lihat, bi a'malil bait, pekerjaan rumah istri. Bisa dipahami ya? Jadi dia harus siap gitu loh. Wah, nah kami ini kalau nikah belum bisa masak Ustaz, santai aja. Walaupun dia perempuan mungkin nggak pernah mencium bangku sekolahan umum misalkan, nggak pernah sekolah misalkan, nggak punya ijazah, nggak punya rapot lah taruhlah. Itu kalau itu masalah masak, insya Allah bisa. Masak itu paling-paling apa? Garam, gula, ya kan? Berambang, bawang, cabai, goreng, oseng-oseng, jadi bumbu nggak? Jadi bumbu, masak aja bismillah, bisa. Ya memang proses, kadang kebanyakan garam itu wajar. Suami yang paham syariat, dia nggak akan mencela dan tidak akan mencaci masakan yang kurang tadi dari istrinya. Justru akan memuji. Karena ada larangannya. Larangannya apa? Rasulullah SAW itu ma'aban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat. Rasulullah itu nggak pernah mencaci maki makanan. In istaha na'am akalahu wa in kariha tarakah. In istahahu akalahu wa in karihahu tarakah. Rasulullah itu kalau pengen makanannya itu pengen dimakan, makan beliau. Kalau nggak suka ditinggalkan, nggak mencaci maki. Wah, kebanyakan garam nih. Masak kayak apa? Garam dalam lautan misalkan. Allah musta'an. Jangan. Sabar. Kalau misalkan istri masak kebanyakan garam, dipuji aja, masya Allah, gitu aja. Paham ya? Nanti kita diam-diam mungkin apa? Nasihati. Ini kebanyakan garam. Jangan ngomel-ngomel kemudian dicaci maki makanannya, jangan. Ingin makan, kalau nggak pengen jangan dicaci maki. Kita mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kadang kalau terbawa emosi seperti itu kan, wah masak garamnya banyak sekali, muarah-muarah gitu. Itu nggak akan mengeluarkan solusi itu. Yang terjadi apa? Polusi. Ya kan, ribut dalam rumah tangga. Caranya nggak seperti itu. Kalaupun kebanyakan garam ya mungkin dengan teguran yang baik, ya kan, agar menjadi enak ke depannya misalkan. Ya namanya baru-baru nikahan seperti itu. Nggak semuanya bisa masak. Paling-paling ada juga yang bisa masak sop aja dia. Jadi itu masak yang lain kari-kari itu nggak bisa. Sop spesialis dia sop misalkan.
Paham ya? Ya disyukuri untuk kedepannya insyaallah berkembang. Maksudnya barakallahu fiik, seorang istri atau seorang wanita itu kalau sudah menikah itu punya kewajiban barakallahu fiik di antara pekerjaan rumah. Wa ada'uha li wadhifatiha as-sahihah fil hayah sahih. Dan perempuan tersebut punya kewajiban untuk menunaikannya sesuai dengan apa? Untuk pekerjaannya yang benar di dalam kehidupan. La kama yad'i a'da'ul mar'ah. Tidak seperti yang diseru oleh musuh-musuh wanita wa ada'ul mustama' dan musuh-musuh masyarakat min anal mar'ah syarikatur rajul fil amal kharijul bait. Allahul musta'an. Bahwasanya perempuan itu adalah apa? Sama dengan laki-laki dalam masalah apa? Pekerjaan di luar rumah. Beda. Pekerjaan di luar rumah kalau perempuan pastikan apa? Aman dari fitnah dan kalau memungkinkan ditemani mahramnya. Pekerjaan luar rumah ya. Ini pekerjaan luar rumah. Tapi kalau pekerjaan dalam rumah bikin makanan kemudian titipkan sana kemari, itu suami pun siap gerak untuk mengantarkannya. Fungsinya tujuannya apa? Agar aman dari fitnah. Paham ya? Jangan dibiarkan istrinya kerja di pabrik sendirian. Istrinya kerja di tempat-tempat apa? Kerumunan laki-laki bukan mahramnya misalkan. Fitnah nanti. Awal mulanya mungkin aman aja, lama-lama minta nomor telepon, lama-lama chattingan, lama-lama komunikasi. Ujung-ujungnya istri tadi karena sudah sering bergaul dengan laki-laki lain yang bukan mahramnya, sudah tidak cinta lagi dengan suaminya. Allahul musta'an. Naam. Ini sekedar selingan barakallahu fiik. Jadi kalau yang mengatakan perempuan dan laki-laki itu sama, itu pemahamannya apa? Pendek. Laki-laki dan perempuan itu beda. Walaysa dzakaru kal unsa. Laki-laki itu enggak seperti perempuan. Kemudian sebutkan dalam ayat yang lainnya apa? Lidzakari mislu hadil unsayain. Untuk anak laki-laki itu bagian warisannya 2 kali lipatnya bagian anak perempuan. Menunjukkan bahwasanya laki-laki dan perempuan itu beda. Jangan disamakan. Mafhum? Kalau laki-laki bebas kerja di luar rumah bebas. Kalau perempuan terbatas. Paham ya? Yang paling bagus, paling baik perempuan kalau ingin kerja itu di dalam rumahnya. Mungkin jahit, ya, bikin makanan-makanan, dititipkan tetangganya. Kalau jaraknya jauh diantar suaminya. Belanja pun itu kalau memungkinkan suami yang ngantar diantar. Kadang-kadang seperti itu memang. Menunjukkan bahwa suami itu paham ya? Agar apa? Istrinya benar-benar terjaga. Ibaratnya istri itu kan ratu gitu loh ya. Nah, kemudian apa? Suaminya itu rajanya. Bagaimanapun keadaannya, ratu itu diistimewakan. Dalam artian, ya kadang-kala suami yang belanja itu nggak masalah gitu loh. Ya kan? Istri di rumah, tinggal tulis-tulis aja apa yang perlu dibelanjakan, suami yang belanja. Aman sudah. Karena perempuan pada asalnya yang paling baik tempat tinggal di mana? Di rumah. Di rumah itu yang paling aman di dalam kamarnya. Itu hukum asalnya. Wallahu a'lam bishawab, ini yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan bermanfaat untuk anak-anak perempuan kita dan juga para wanita mukminah dan juga barakallahu fiik, keadaan mereka semoga semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena yang namanya fitnah ini kan di akhir zaman semakin dahsyat, perlu yang namanya bimbingan ilmu syariat, ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Walhamdulillahirabbil alamin.